Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil thullali wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhum. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana 'an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Mujahidin, para asatidzah, para hujjaj, orang tua, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita setiap Sabtu malam. Pengajian rutin kita sekarang giliran kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad, kitab karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang juga punya karangan terkenal namanya kitab Fathul Mu'in. Saya tahu di sini ada Fathul Qorib, udah hatam kan ya? Fathul Qorib. Di atasnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Pengarangnya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang juga mengarang kitab Irsyadul Ibad ini. Kitab Irsyadul Ibad yang sudah kita bahas sampai pada bab sedekah tatawwu atau sedekah sunnah. Sedekah ada dua macam, ada sedekah wajibah. Sedekah wajibah namanya zakat kita sebutnya. Zakat yang dari bulan Ramadan kemarin dimulai dari awal Ramadan sampai sebelum khatib naik mimbar namanya zakat fitrah. Wajib itu. Ada juga selain zakat fitrah, zakat mal. Misalnya zakat perdagangan, kemudian zakat pertanian atau zakat peternakan dan lain sebagainya. Ini zakat sifatnya wajib, namanya sedekah wajibah. Nah, berikut ini yang sudah masuk dalam pembahasan kita adalah sedekah tatawwu atau sedekah sunnah. Tatawwu ini nama lain dari sunnah. Ada banyak keutamaan dari sedekah sunnah. Nah, yang nanti bisa kita lihat dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa ibnun Najjari an Abi Hurairah. Betul itu ya, Ustaz? Iya. Radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablahum rajulun ya'ti wa karra ta'iratun kullama afroha ya'khudhu farhaihi fasyaka dzalika ta'iru ila Allah taala. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun, ada di orang sebelum kalian, ada pada umat terdahulu sebelum kalian, rajulun seorang laki-laki, ya'ti yang mendatangi siapa? Rajul. Wa karotairin sarang burung, kullama afroho ya'khudhu farhaihi, setiap kali burung itu beranak maka rajul itu, laki-laki itu mengambil dua anaknya. Setiap dua anaknya burung, telur maksudnya Pak, diambil telurnya. Fasyaka dzalika ta'ir, maka mengadulah burung itu ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, ma yaf'alu bihi, terhadap akan apa yang dilakukan oleh rajul, dilakukan oleh laki-laki kepada burung tadi. Fa'auhallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala mewahyukan ilaihi kepada rajul, ilaihi kepada
maaf ilahi kepada ta'ir, kepada burung, in ada fasauhlikhu, maka kalau balik ngambil lagi itu laki-laki, maka aku akan hancurkan, aku akan binasakan laki-laki itu. Falamma afroho, maka ketika beranak burung tadi nelor, kharaja dzalika rajulu, laki-laki itu keluar lagi, kama kana yakhruju, sebagaimana dia pernah keluar. Falamma kana fi tariqil qaryati, ketika di jalan desa, laqiyahu sailun, bertemu akan rajul sailun, seorang minta-minta, fa'atahu ragifan, maka rajul laki-laki itu memberikan tukang minta-minta ragifan akan satu roti, kana ma'ahu, yang ada di sisinya, yatagodzahu, agar fakir itu, agar peminta-minta itu makan. Tsumma madha, kemudian berlalulah, hatta atal waqara fawadu'a sulamahu, sehingga dia sampai kepada sarang burung, fawadu'a sulamahu, dia letakkan tangganya, tsumma su'ida, kemudian dia naik, fa akhadhal farkhaini, maka dia mengambil dua anak burung, wa bawahuma, dan dua bapaknya, maksudnya jantan dan betinanya, yang duroni ilaihi, dua-duanya melihat kepadanya. Faqala, maka berkata dua ekor burung itu, jantan dan betinanya, Rabbana innaka la tukhliful mi'ad, wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Waqad wa'adtana, dan sungguh engkau telah berjanji kepada kami, annaka tahliku hada, sungguhnya engkau akan menghancurkan orang ini. Idza ada, ketika dia kembali ngambil, waqad ada, dan sungguh orang ini sudah ngambil lagi, fa akhadha farkhaina, maka dia mengambil dua anak kami, walam tuhlikhu, sedangkan engkau tidak menghancurkannya. Fa wahallahu ilaihima, maka Allah mewahyukan kepada dua burung itu, alam ta'lama, tidakkah engkau tahu, anni la uhliku ahadan, sesungguhnya aku tidak akan membinasakan seseorang, tasaddaqa fi yaumihi, yang bersedekah di harinya, bimaitati su'in, tidak aku binasakan dengan kematian yang buruk. Ini satu riwayat hadis Rasulullah pernah bercerita. Ada banyak hadis-hadis keutamaan tentang sedekah sunnah, Bapak. Kemarin itu sedekah sunnah, diantaranya sedikit mengulang sebelum kita tawakuf kemarin. Ada seorang ibu yang anaknya ini dimakan serigala. Anaknya udah digigit-gigit, Pak. Anaknya udah digigit, udah tinggal caplok aja, tapi belum dimakan, baru digigit aja. Dibawa kabur itu anak. Anak bayi masih di bawah 1 tahun dibawa kabur sama serigala. Nah, kemudian dikejar, nggak kena, maka malaikat Allah perintahkan buat ngambil ini anak. Akhirnya anak itu selamat. Apa kata Allah kepada para malaikat, wahai malaikat, ini hada lukmatun bilukmatin, ini adalah suapan dibalas dengan suapan. Kenapa anak ibu itu bisa selamat? Karena ibu-ibu ini ternyata, hadirin, dia pernah udah tinggal makan aja, udah tinggal makan, mana makan cuma ada 1 suap doang. Ya kalau cara kita ya paling setengah piring dah, cuma setengah piring, udah tinggal makan. Ada orang minta-minta lewat, akhirnya dia kagak makan, dikasih tukang minta-minta. Lantaran sedekah ini, maka kata Allah, itu tinggal makan doang itu anak serigala, tinggal dimakan doang, tapi Allah selamatkan karena tadi 1 suapan dibalas dengan 1 suapan, atau sedekah dibalas dengan keselamatan tadi. Memang sedekah itu selain tajlibur rizqa, sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu selain bisa menarik rizki, itu bisa mencegah bala juga. Rizki karena sedekah kita ini Allah janjikan berlipat ganda, mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kalau sedekah. Sampai 700. Kebaikan-kebaikan pada umumnya 10 memang nggak ada, Pak. Kita sholat maghrib misalnya, pahalanya cuma 3 rakaat, nggak ada. Pasti Allah lipat gandakan 10 pasti. Minimal 10. Kalau bagus kualitasnya, sedekahnya bagus, kemudian ikhlasnya bagus, duitnya juga pilih yang bagus-bagus, bukan duit boleh dari mana-mana gitu, dicari yang buat halal, yang halal benar-benar, dicari yang halal. Udah 5 ribuan lecek lagi, pada sobek-sobek. Pokoknya cari yang bagus-bagus, artinya sumbernya yang penting bukan dari yang haram. Nah, kalau makin bagus kualitas sedekah, maka makin banyak lipat gandaannya sampai 700. Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kayak orang nanam 1 biji, dari 1 biji ini numbuh 1 batang. 1 batang ini ada 7 tangkai.
Setiap tangkai ada 100. 7 kali 100 700. Itu sampai maksimal itu. Tapi di akhir ayat tetap Allah sebutkan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk orang yang Allah kehendaki. Maksudnya boleh jadi lebih dari 700 kali lipat. Ini narik rizki ya dari sedekah yang kita lakukan. Selain itu juga bisa tadfa'ul bala atau bisa mencegah bala. Seperti contoh yang tadi kita bahas, yang pertemuan lalu kita bahas tentang ibu-ibu anaknya diselamatkan, udah tinggal nyaplok aja itu serigala. Ini diselamatkan gara-gara sedekah dia setengah piring nasi, udah tinggal caplok aja setengah piring itu, gara-gara tukang minta-minta lewat dikasih nggak jadi makan. Yang kita baca barusan ini juga sebuah riwayat hadis Rasulullah yang cerita, ada seorang laki-laki, Pak, dia kerjaannya miara kagak, ngambilin anaknya mulu. Jadi nggak miara burung. Tiap hari kerjaannya ini kalau udah wayahnya netes, diambil nih telurnya, nih anaknya diambil. Nah, burung ini ngadu sama Allah, ya Allah, tiap saya beranak diambil anaknya sama orang ini. Ya Allah, tiap saya beranak diambil sama Bang Ajis katanya. Maka ngadu ini burung sama Bang Ajis. Dia tahu burung cakep, mahal harganya. Nah, diaduin kepada Allah, kemudian Allah membalas atau Allah mewahyukan kepada burung itu. Kalau kita sebut Allah mewahyukan kepada burung, ini memang benar. Di Al-Quran itu yang ada Allah memberikan informasi atau memerintahkan kepada lebah. Ya, lebah. Allahu ilan nahli anittakhidhi minal buyuti anittakhidhi minal apa itu namanya? Anittakhidhi minal jibali buyutan minasyajari. Allah memberikan wahyu, artinya Allah memberikan informasi atau memberikan perintah kepada lebah. Dan bisa memang Allah memberikan wahyu artinya informasi kepada burung. Jawaban dari doa itu, jawaban dari aduan itu, kata Allah, ya udah tenang. Kalau dia Bang Ajis balik lagi, saya kasih ahlik itu kalau bahasa Arab, saya bunuh saat itu juga gitu. Saya habisin waktu hidupnya, saya selesaikan saat itu juga. Diaduin kepada Allah, kemudian Allah menjawab, tenang. Pokoknya kalau sekali lagi dia ngulangin lagi, ngambil anak burung, maka seketika itu juga selesai hidupnya. Nah, berlalu waktu, kemudian netes lagi ini burung. Ada lagi 2 anaknya, biasanya 2 anak dia. Kemudian orang laki-laki ini datang sebagaimana biasa, dia mengambil, tahu kalau ini udah mulai ada anaknya, udah netes, datang lagi ke sarang. Sebelum sampai sarang, ada tukang minta-minta, Pak. Ada tukang minta-minta, dia punya roti, tinggal satu-satunya dikasih. Biarin dah saya nggak sarapan. Ini buat orang ini aja, buat tukang minta-minta. Dikasih. Rotinya dikasih pada tukang minta-minta. Sampai ke sarang, yang nama niatnya emang udah ngambil itu, diambil akhirnya. Diambil. Burung ini kemudian nunggu, kok nggak mati-mati nih orang. Udah berapa ekor anak kami ya Allah yang diambil, tapi engkau tidak membunuh orang ini. Kenapa engkau tidak membunuh atau menyelesaikan orang ini? Besok ngulang-ngulangin lagi dia nih kalau begini. Bukankah engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah? Kemudian Allah bilang kepada burung ini, emang kamu nggak tahu tadi sebelum ngambil anak kamu, orang ini, laki-laki ini ketemu tukang minta-minta dan dia bersedekah dengan sepotong roti yang dia punya. Dan aku, kata Allah, aku tidak akan menghancurkan, aku tidak akan mengirimkan azab kepada orang yang bersedekah dengan cara mati mendadak, nggak bakal. Maitatisu ini artinya mati mendadak. Orang yang rajin sedekah itu nggak bakal mati mendadak. Kalau mati pasti ada aba-abanya. Dikasih ini, dikasih warning atau dikasih aba-aba. Biasanya sakit dulu, atau ya ada gejala-gejala lain atau lain sebagainya. Sakit biasanya. Sakit itu buat nyuci dosa-dosanya. Orang yang bersedekah, kata Allah, tidak akan aku siksa dia dengan kematian mendadak, apakah? Pasti akan Allah berikan kematian yang sifatnya itu normal.
Ini fadilah atau keutamaan dari sedekah sunnah. Hadis ini kemudian hadis sebelumnya ini yang namanya hadis yang memang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini hikayat. Wa haka al-Yafi'i an Ja'far Abi Sulaiman qala, berkata Ja'far, marartu ana wa Malik bin Dinar, aku berjalan bersama dengan Malik bin Dinar bil Basrah, di kota Basrah. Fa bainama nahnu naduru fiha, maka ketika kami berkeliling kota Basrah, marorna bi qasrin, kami melewati satu istana yu'malu yang sedang dibangun. Wa idza syabun jalisun ma raaitu ahsana wajhan minhu, dan seketika itu aku melihat seorang laki-laki duduk dan aku tidak pernah melihat wajah yang lebih ganteng dibanding laki-laki itu, minhu, dibanding laki-laki itu, dibanding pemuda itu. Wa idza huwa yamuru bi bina'il qasri, dan dia tiba-tiba memerintahkan atau menyuruh untuk membangun istana. Wa huwa yaqul, dia berkata, if'alu wasna'u, ayo kerja, buat bikin ini bikin itu, kerja. Faqala, maka berkata li kepadaku Malik bin Dinar, ama tara ila hadza syabi, tidakkah engkau melihat pemuda ini, wa husni wajihihi, dan gantengnya wajahnya, wa hirsihi, dan semangatnya, ala hadzal bina, atas bangunan ini, ma ahwajani ila an as'ala rabbi yukhlisuhu, dan tidak alangkah aku menginginkan agar aku meminta kepada Allah, yukhlisuhu, agar dia menyelamatkannya, agar Allah menyelamatkannya, fala'allahu yaj'alahu min syababi ahli jannah, agar Allah menjadikan pemuda ini termasuk pemuda penghuni surga. Ya Ja'far, wahai Ja'far, kata Malik bin Dinar, ya Ja'far, wahai Ja'far, udkhul bina ilaih, masuklah bersama kami untuk bertemu dengan pemuda itu. Qala Ja'far, berkata Ja'far, fadakhalna wa sallamna, maka kami masuk dan kami memberikan salam. Faraddas salama, maka laki-laki pemuda itu menjawab salam. Walam ya'rif Malikan, dan dia tidak mengenal Malik bin Dinar. Falamma rafahu, ketika dia mengenalnya, qauma ilaihi, maka berdirilah pemuda tadi ilaihi, kepada Malik. Faqala, maka berkata pemuda itu, ma hajatuka, apa kebutuhan Anda? Qala berkata Malik, kam nawaita an tunfiqu ala hadzal qasri, berapa banyak engkau meniatkan berinfak untuk membangun istana ini? Berapa banyak yang engkau sumbangkan untuk membangun istana ini? Qala, berkata pemuda syab, mi'atu alfi dirhamin, 100.000 dirham. Qala, berkata Malik, ala tu'tini hadzal mala, maukah engkau memberikan padaku harta ini, 100.000 dirham ini? Fa'adhuhu fi haqqihi, maka akan aku letakkan dalam haknya hadzal mal. Wa admanu laka 'ala Allah azza wa jalla qasran, dan aku jamin engkau di sisi Allah akan mendapatkan istana khairan, yang lebih bagus, min hadzal qasri, dibanding istana ini, biwildanihi wa khodamihi wa qubaihi, dengan anak-anaknya, pembantu-pembantunya, dan juga dengan kubahnya. Wa khiyamuhu, dan tendanya, min yaqutin, atau atapnya, min yaqutin hamro'a, dari batu yakut merah, murassa'an bil jawahiri, yang disepuh atau yang ditatakkan dengan intan, turabuhu az-za'faran, yang debunya itu za'faran, wa malatuhu al-misku, dan karpetnya itu misik, afsaha min qasrika, yang lebih luas daripada istanamu. Hada, istana yang ini, la yakhrubu la yamassuhu yadani, dan tidak akan roboh, la yamassuhu yadani, tidak pernah disentuh oleh dua tangan pun, walam yunabbihu bi an qala lahul jalil, dan juga tidak pernah membangunkannya, bi an qala lahul jalil, bahwasannya berkata kepadanya kepada bangunan atau istana ini, al-jalilu, Allah yang maha agung. Kun, katakanlah fakana, kalau Allah sudah bilang kun, fakana, maka ada. Faqala, maka berkata Malik bin Dinar, fa khallini al-lailata wa bakkir alayya godan, biarkan aku sendiri malam ini dan bangunkanlah aku besok pagi-pagi. Faqala, maka berkata si rajul, na'am, ya.
Ya boleh kalau gitu. Qala Ja'far, berkata Ja'far, fabata Malikun, maka Malik tidur malam itu, wa huwa yufakkiru fi syabi, dia memikirkan pemuda tadi. Falamma kana fi waqti sahari, ketika datang waktu sahur, berdoa Malik, fa aktsara min du'aihi, dia memperbanyak doanya. Falamma asbahna godauna, ketika masuk waktu subuh, godauna, kami pergi. Faidan bisyabu jalisun, maka tiba-tiba seorang laki-laki itu bisyabi jalisun, pemuda tadi duduk. Falamma ayana Malikan, ketika dia menampakkan diri atau melihat Malik bin Dinar, hasya ilaihi, dia mencegah Malik. Tsumma qala, berkata pemuda tadi, ma taqulu, apa yang kau katakan, fi ma qulta bil amsi, kemarin itu kau ngomong apa? Qala, maka berkata Malik bin Dinar, taf'alu, engkau telah melakukannya. Qala, berkata pemuda itu, na'am ya. Fa ahdara al-badra wa da'a bidawatin, maka dia mendatangi Badar ini nama satu tempat juga, wa da'a bidawatin wa qirtasin, dan dia kemudian berdoa dengan tinta dan juga kertas. Tsumma kataba, kemudian dia menulis, bismillahirrahmanirrahim, hadza ma dhamina Malik bin Dinar, ya, dengan nama Allah, ini adalah sesuatu yang menjamin. Siapa? Malik bin Dinar, yang dijamin oleh Malik bin Dinar, li fulan bin fulan, untuk fulan bin fulan, maksudnya pemuda tadi. Inni dhamantu laka 'alallahi qasran, sesungguhnya aku menjamin kepada engkau di atas Allah qasran, satu istana, badala qasraka, atau badala qasraka, yang akan menggantikan dengan istanamu ini, bisifatihi, dengan sifatnya, kama wasaftu, sebagaimana aku sifati. Wa ziyadatu 'ala Allah, dan tambahan Allah itu terserah Allah. Washtaraitu laka bihadzal mal qasran, dan aku membeli dengan harta ini untukmu qasran, satu istana, fil jannati, di surga, afsaha, yang lebih luas, min qasrika fi dhillin dhalilin, dibanding istanamu fi dhillin dhalilin, di aupan atau pelindung yang bisa melindungi, biqurbil azizil jalil, di dekat Allah yang maha menang dan maha agung. Tsumma tawal kitaba, kemudian Malik bin Dinar melipat bukunya, wa dafa'ahu ila syabi, dia menyerahkannya kepada pemuda. Wa hamalnal mala, kami membawa harta. Fama amsa Malikun, maka tidaklah masuk waktu sore Malik bin Dinar, hatta ma baqiya indahu, sehingga tetaplah apa yang ada di sisinya, fauqa miqdari quti lailatin, seukuran malam itu. Wa ma ata ala syabi arba'una yauman, dan tidak datang kepada pemuda itu 40 hari, hatta wajada Malikun kitaban, sehingga Malik bin Dinar menemukan kitabnya, maudhu'an, diletakkan, fil mihrabi, di mihrab, inda man taqala min salatil ghadati, ketika dia pindah, si Malik bin Dinar pindah dari salat subuh. Fa akhadahu, salatul ghadatu salat pagi maksudnya subuh. Fa akhadahu wa nasyarahu, kemudian dia mengambilnya dan juga menyebarkannya. Fa idza fi dhahri maktubun, maka di sisinya, di permukaannya tertulis, bila midadin, tanpa tinta, hadihi bara'atun minallahil azizil hakim, ini adalah bara'ah, ini adalah pembebasan dari Allah yang maha menang dan maha perkasa, yang maha menang dan maha bijaksana, untuk Malik bin Dinar. Wa wafaina syabal qasra, dan kami memenuhi akan pemuda tersebut, al qasra, istana, alladzi dhaminta lahu, yang engkau janjikan atau jaminkan kepada pemuda. Wa ziyadata sab'ina dhifan, dan tambahan 70 kali lipat. Qala, berkata Ja'far, fa baqiya Malikun muta'ajjiban, maka Malik masih terus kagum, heran. Wa akhadhal kitab, dan kemudian mengambil kitab. Faqumna, kemudian kami berdiri, fadhahabna ila manzilis syabi, kemudian kami berdiri ke rumahnya pemuda itu, pergi ke rumah pemuda itu. Faidal babu masdudun, tiba-tiba pintunya tertutup. Wal buka'u fid dari, dan ada tangisan di rumah. Faqulna, maka kami berkata, ma fa'ala syabu, apa yang dilakukan pemuda itu? Qalu mata bil amsi, pemuda itu mati kemarin. Fa'ahdharna al-ghasilu, maka kemudian fa'ahdharna al-ghasila, kami menghadirkan orang yang memandikan. Faqulna lahu anta ghasaltahu, engkau yang memandikan. Qala na'am, ya baik. Qala Malik, fahadithna kaifa sana'ta,
tapi nanti ceritakan kepadaku apa yang kau lakukan kepada jenazah pemuda ini. Qala, maka berkata si ghusil, si orang yang mandikan, qala li, berkata kepadaku qoblal mauti, sebelum mati, idza ma mittu wa kafantani faj'al hadzal kitaba baina kafani wa badani. Kalau kau mandikanku kemudian mengkafankanku, jadikan tulisan ini jaminan atau garansi dapat istana. Jadikan ini di antara kafan dan badanku, selipin dalam kafan. Faja'altul kitaba baina kafanihi, aku jadikan tulisan itu di antara kafan dan badanku. Wadafantuhu ma'ahu, aku pendam bersamanya. Fa akhraja Malikul al-kitaba, kemudian Malik mengeluarkan kitab. Faqala, berkata al-ghasilu, orang yang mandikan, hadzal kitabu bi ainihi, inilah kitabnya, inilah tulisannya, maksudnya tulisan selembar kertas. Walladzi qabadahu laqad ja'altuhu, walladzi qabadahu, dan perkara yang diambil olehnya atau ditarik olehnya. Laqad ja'altuhu baina kafanihi wa badani, aku sudah menjadikan di antara kafan dan badannya, biyadaya, dengan tanganku sendiri. Qala, berkata Ja'far, fakathurul buka'u faqama syabun akhar, maka banyak orang menangis dan berdirilah pemuda yang lain. Faqala, maka berkata, ya Malik khudni mi'atai alfin, jadi banyak yang ngikut. Ada pemuda lain kemudian bilang, Malik, ambillah dari saya 200.000 dinar. Dinar ini lebih tinggi dibanding dirham, Pak. Watman li mithla hada, dan berikanlah jaminan kepadaku semisal ini. Faqala, maka berkata Malik, hayhata kana makana, jauh sekali apa yang terjadi, wafata mafata, dan sudah hilang atau sudah luput apa yang sudah luput. Wallahu yahkumu ma yurid, dan Allah menghukumi apa yang Allah kehendaki. Qala, berkata Malik, fakana Malikun, qala, berkata Ja'far, fakana Malikun kullama dzakara syab baka wa da'alahu, maka ketika Malik mengingat pemuda yang pertama tadi, dia selalu menangis dan selalu mendoakannya. Ini Malik bin Dinar, seorang sufi pernah menjamin ada pemuda, dia punya harta dan punya niat bangun rumah lah kalau sekarang. Katanya berapa ini kira-kira ARB rancang bangunan, anggarannya berapa ini? Dia bilang iya, rencana bangunan ini berapa? RAB-nya berapa? Ya, kalau sekarang mungkin sekitar ya 1M dah, bikin rumah 1M. Ya udah 1M sedekahkan, dan nanti aku jaminkan ini istana untukmu di surga, kata Malik bin Dinar, seorang sufi. Akhirnya laki-laki itu berpikir minta waktu 1 malam, dan akhirnya setuju. Ya baik, boleh, saya setuju, dikasih itu 1M. Nggak jadi bangun rumah dia. Akhirnya rumahnya tinggal di rumah biasa lagi, nggak jadi bangun rumah, ditulis. Nah setelah itu, tapi ini pemuda pintar, dia minta, saya mau ditulis jaminannya. Saya nggak mau cuma omongan saja, tapi saya mau hitam di atas putih ditulis. Maka Malik bin Dinar menulis bahwa akan menjanjikan ini di surga 1 istana untuk pemuda tersebut. Ini kertas dibawa terus sama pemuda ini. Kertas ini dibawa terus sama pemuda ini, nggak pernah dilepas. Lama nggak ketemu, selama 40 hari kira-kira nggak ketemu. Dengar kabar pemuda ini meninggal, Bapak. Dan orang-orang pada nangis. Kemudian ada orang yang memandikan di situ. Orang yang memandikan ditanya, selesai memandikan tanya, apa yang dia katakan sebelum dia meninggal? Sebelum dia meninggal dia pesan kepadaku, nanti kalau aku sudah dikafanin, ini kertas nih, masukin dalam kafan. Jadi kertas jaminan antara Malik bin Dinar dengan si pemuda ini dijadikan bukti pegangan, suruh masukin dalam kafan. Diselipin dalam kafan. Malik bin Dinar karena tahu bahwa ini adalah janji, setiap kali ingat laki-laki ini selalu berdoa supaya Allah ganti apa yang dia infakkan. Ini berarti sedekah itu tidak sembarangan dan benar-benar pahalanya bukan hanya di sini, tapi nanti di akhirat juga ada pahalanya. Amin, amin, amin. Bahkan hadirin, untuk orang-orang untuk orang-orang yang tidak beriman,
atau orang yang non muslim misalnya, kalau dia mau sedekah itu pasti Allah ganjar juga dan Allah berikan balasan. Cuma sekarang doang. Bedanya kalau kita sekarang ada, nanti juga ada. Tapi kalau orang yang tidak ada keimanannya, tidak dengan dasar iman, dia sedekah, pasti Allah balas dan pasti makin berkah. Makin banyak dia keluarin, makin banyak, makin banyak keuntungan dan makin banyak yang Allah balas untuk dia berlipat ganda. Cuma nanti di akhirat tidak dapat apa-apa dia. Itu bedanya iman yang jadi dasar ibadah kita dengan tanpa iman. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedekah ini meskipun sedikit tapi istiqomah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.